Wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, selamat malam sedulur Jade. Pada malam hari ini kembali lagi bersama kami di channel Jembatan Antar Dimensi. Jadi pembahasan malam hari ini atau yang kita mau ungkap malam hari ini sebenarnya sudah marak terdengar ya di masyarakat. Jadi kita akan menguak tentang susuk kuntilanak. Jadi sebenarnya kalau sahabat Jade ini ya, pekannya di belakang juga ini udah banyak banget itu energinya. Jadi kita akan coba bahas tentang susuk kuntilanak. Jadi susuk kuntilanak itu susuk yang banyak entitas kuntilanak untuk ininya, untuk apa tuh, kayak pengasihan, penarik gitu. Biasanya tuh dipakai kayak buat maaf ini ya, sebelumnya pekerja komersial seks atau PSK gitu, kadang juga kayak LC lah, jadi buat penariknya dia, makanya disebutnya pakai sosok kuntilanak. Tapi di sini saya belum tahu caranya, atau kan susuk itu macam-macam ya. Kadang kalau pernah dengar ya, ada yang pakai kayak pelor tuh, ataupun emas, tembaga, padi ya kan. Nah, yang susuk kuntilanak ini biasanya apa saya kurang tahu juga. Tapi nanti kita coba sama Mas Rahmat ditarik tuh yang kodamnya itu, kodam susuk kuntilanak itu, bagaimana cara kerjanya. Paling itu sih sahabat Jade. Ingin lebih jelasnya paling nanti kita sama Mas Rahmat sama Kang Agus ya, bisa jadi sama saya juga nanti mediatoran. Ya udah, paling itu. Pengen lebih jelasnya nanti kita sama Mas Rahmat. Jangan kemana-mana, tetap di channel Jembatan Antar Dimensi. Ya, sekarang saya sudah sama Mas Rahmat. Jadi gimana kita malam hari ini kita mau bahas gimana apanya nih? Kuntilanak. Oh, yang susuk kuntilanak. Jadi saya coba dijelasin dulu, maksudnya susuk yang gimana mau kita bahas? Ya kan tadi kan kayak banyak LC atau komersial seks gitu kan. Banyak kan kayak susuk. Tapi ini yang kita bahasnya garis bawahnya susuk kuntilanak. Oh, susuk kuntilanak. Mungkin yang ini kuntilanak ya. Jadi memang menyambung dari pembicaraan Kang Dian ya. Jadi memang untuk susuk memang cukup banyak ya. Jadi ada yang susuk kantil, susuk kuntilanak, susuk pocong, terus susuk yang dari inten, berlian, terus ada yang emas atau paku. Jadi banyak jenisnya. Nah, terus biasanya untuk kodam yang digunakan ada yang kuntilanak, ada yang pocong, terus ada yang beberapa entitas-entitas siluman yang digunakan untuk pemikat atau penarik susuk tersebut. Tapi itu malam hari ini Dian pengen yang susuk kuntilanak yang mau kita angkat. Jadi yang sedikit saya ketahui tentang susuk kuntilanak itu memang ini pasti ya, namanya susuk kuntilanak pasti menggunakan entitas wujud yang kuntilanak tersebut. Jadi untuk sosok kuntilanaknya berbeda ya dengan kuntilanak yang ada di sekitar sini. Ini juga ada di kebun-kebun ini ya. Ini cukup banyak kuntilanak, tapi berbeda nih ya. Berbeda dalam artian biasanya untuk sosok kuntilanak tersebut yang bisa digunakan untuk susuk atau pemikat biasanya sudah di booster. Jadi sudah diberikan ilmu spesial oleh si pelaku dukunnya itu, sudah di booster dengan beberapa minyak atau kembang. Jadi memang energinya udah cukup kuat untuk menjadi pemikat lawan jenis ya. Jadi kita harus cari dulu nih. Berarti beda level ya. Beda level dengan kuntilanak yang ada di sini. Jadi jangan kesinggung nih kuntilanak di sini. Nih beda kasta dengan kalian soalnya. Jadi tingkatannya hampir sama dengan kuntilanak merah. Jadi karena kuntilanak ada beberapa jenis ya. Mungkin yang sering terdengar yang diketahui paling kuntilanak putih, kuntilanak merah. Itu ada lagi, ada kuntilanak hitam, kuning, lalu biru. Itu ada beberapa tingkatan ya. Tapi yang ini, kalau yang susuk kuntilanak ini sudah di bawah kuntilanak merah untuk energinya. Bahkan hampir menyamai energi dari kuntilanak merah tersebut.
Mungkin langsung aja nanti kita minimalisasikan ke Kang Agus ya, biar supaya lebih jelas. Mau gak nanti jadi mediator cewek? Boleh. Boleh ya. Boleh. Nggak masalah kita. Oke, langsung aja gitu aja Kang Dian. Langsung ke Kang Agus. Langsung ke apa Agus. Ya langsung di Agus aja paling. Apa mau keliling-keliling dulu di sini? Boleh lah. Coba kita nyari-nyari dulu di sini. Ini kita bukan nyari kuntilanak yang buat susuknya ya. Tapi ini kan di kebun, terus dekat makam juga. Ini yang bisa dilihat dari kamera, di sini ada pohon mangga yang cukup besar, pohon mangganya. Mungkin yang punya kepekaan batinnya silakan, meskipun ini lewat hanya video, tapi yang punya kepekaan batin silakan coba difokuskan di area pohon ini. Yang dilihat apa saja nanti silahkan komentar ya di YouTube kita. Nanti saya coba dibuka sedikit nih. Belum sangit. Ya, hitung-hitung kita belajar ngelatih kepekaan ya. Buat yang punya kepekaan batinnya silahkan, atau yang mau mencoba, yang nanti di live TikTok atau yang di lihat di YouTube kita, silahkan fokuskan di area pohon ini. Nanti kamera di zoom ke pohon ini. Nanti yang melihat sesuatu silahkan komentar. Nanti langsung dijawab oleh saya nanti benar atau tidaknya. Mungkin kalau kuntilanak memang ada di sini ya, tapi ada yang spesial itu satu. Ini seperti apa sih? Humanoid. Jadi gimana sih badannya ya? Kayak alien seperti itu. Ininya panjang, tapi palanya agak runcing seperti kepala tuyul ininya tuh. Tapi runcing ininya kepalanya. Jadi dia ininya kayak ada selaputnya, kayak tangan cicak atau toke ya. Ininya lebar nih, ininya lebar. Jadi dia jalannya kayak gini nih, di kakinya di atas, tangannya di bawah. Ini ada beberapa di sini. Nah nanti untuk yang sebagainya silahkan nanti komentar aja ya. Ayo, nunggu Kang Agus. Di mana ya enaknya ya? Di sini nggak apa-apa sih ini. Banyak Apa? Gak apa-apa, ini tenang kok sosoknya. Maju di situ, maju di situ. Jangan fokus ke kuntilanak yang di belakang ya. Ini mikrofonnya. nyamuk. Oke, siap. Ini sosoknya jauh dari sini ya sosoknya Gus. Ini yang dekat di mata air yang pernah kita ke sana. Ini ceritain dulu singkat ya. Kita pernah datang ke salah satu mata air di daerah Purwadadi, itu ada mata air. Jadi kita ke sana ketemu nih sama sosok ini yang menjadi perewangan atau menjadi sosok apa ya yang membantu untuk di susu kuntilanak. Panean. Makan itu tuh kayak dia. Harkir wae. Karawasep.
puntennya ya dari nang itu naik emak atau saya itu nyantas nengnya. Ini dijelasin dulu sedikit sosoknya ya. Ini tuh sosoknya. Ini perempuan, tapi nggak terlalu muda, tapi nggak terlalu tua juga, sedang lah kalau di umur manusia. Tapi yang bikin di badannya kayak ada beberapa lintah di kulitnya itu, kayak ada emang lintah ya, kayak lintah ya. Jadi ada beberapa lintah di badannya itu. Kenapa terlihat? Jadi ini agak sobek-sobek badannya. Terus ini di area kemaluannya itu, ini kayak keluarnya mamah ya. Tinggal dilihat aja. Ditutupan, balik lagi. Tutupan. Banyak kenyang. Nanya naon. Jauh-jauh datangin aing ka dieu maneh. Anjir. Jadi itu karena ini Pentepatan tempat neng gitu. Jadi bingung mah. Di telepon lah. kayak Kasih mbak, nempu awewe. Nah, Banget-banget. kasih mbak ada nih. Nyai kasih mbak. Ya gelis kos kieu. Oh. Mana yang bisa nempuh mah? Bodoh. Hararaya lah. Menyaho mah. Hayang anak gua mana banyak hayang. Oh hayang. Cek saha. Bang munafik. Ya, hampura didatangkan ke tempatan. Jadi di dia teh yang apal, kumasi cara kerja anjeun teh ngabantu manusia. Karena kan baheulana anjeun teh ngabantu di manusia kan, diasupkeun ke jasad manusia. Bener. Nah itu kumaha cara kerjana, kumaha ngabantuna. Silakan dijelasin. Ya, aing mah dina berhubungan badan. Bantuan lagi. Dina sare bareng. Kumaha maksudna? Pelacur-pelacur. Penyoplat-penyoplat LC segala. Aing ge manusia Udah. doang laki. Nyawa modern berarti ya. Jadi itu ya kenapa? Jadi jangan beranggapan kalau jin itu bodoh. Karena jin kan tadi nyebutin nama LC terus apa pelacur segala macam. Kenapa bisa tahu? Jadi jangan anggap jin itu bodoh karena jin itu mendengarkan percakapan setiap manusia yang dilewatinya. Dia ada yang lagi ngobrol nih. Aing teh pernah Dia dengerin, nanti direkam. Hah? Pernah mantuan barusan karari itu. Oh pernah mantuan, pernah bantuin. Gimana cara bantuinnya? Gimana cara bantunya? Aing malah karita datang ke dukun. Dukun Datang, lagi awewe. awewe, terus dikumakeun. Aing mah susuk. Oh susu. Susuk kenapa kembang kantil. Kembang kantil, kudu pakai kembang kantil deh. Syarat temen. Oh syaratna. Aing menurut wae. Jadi kalau yang di Jawa itu kembang kantil, kenapa kantil? Supaya banyak yang ngintil ya, makanya kembang kantil. Terus digimanain kembang kantil yang dikumakeun? Nah, asup di dukun eta. Dikitukeun lah. Tak kuningan di kebulan. Larangan anak. Oh jadi di kebulan. Kantil lagi asup enggak dia. Aduh. Jorok apa sih? Di bantuan aya mantrana dukun oge. Ke leungit cuma eta. Ini maaf ya kalau agak kalau agak jorok jadi katanya. Weh jorok-jorok ge beuki. Kalaki kos ge mah aduh, nafsuna gede. Tuh, nu gede mah tuh. Oh iya. Kebaca. Jadi katanya jelasin, jadi si kembang kantilnya itu nanti diasepin kemenyan dulu mungkin ya. Jadi jelasin terus nanti dimasukin ke kemaluannya tuh, dimasukin ke larangannya. Nanti dengan energi yang si sosok ini kembang kantil tersebut hilang secara gaib ya. Terus berarti otomatis sosok ini masuk ke jasad si majikannya. Kayak tak kunaon kudu diasupin ke larangan teh ambe naon. Arana ge pelacur nyel sih seperhubungan badan. Aing mah ke mantuan dunungan aing. Ya laki 30 jam oge mah sanggup saputing oge. Katanya buat bantu. Jadi namanya bekerja seperti itu mungkin gak semuanya ya, tapi memang ada beberapa
ya mungkin apa sih ya, membuka jasa untuk melayani atau menjadi apa ya, wanita penghibur. Jadi katanya berhubungan sampai 30 orang pun kuat karena sosok ini ngebantu atau ikut ambil alih, ikut menikmati saat berhubungan badan. Aing mah berhubungan badan jeung manusia. Ngikutin soalnya. Mata kan kuat turun aing mah. Kuat. Jelema oge. Guna. Ini kalau yang kayak gini ya, ini kalau yang pakai seperti ini, meskipun dicekokin minuman segala macam minuman keras itu nggak bakal mabok, itu kuat tuh biasanya. Karena emang sosok ini yang ngisap saripatinya. Ini seneng ini. Manusia mah pakai jasad doang. Aing jero nama. Jadi saling memanfaatkan sebenarnya, manusia memanfaatkan untuk kuatnya. Untuk pengasihan, untuk kekuatannya. Dia memanfaatkan, menikmati nih. Jadi saat berhubungan badan untuk menikmati sosok ini. Anjir boga panakluk jelema mah. Boga. Kumaha. Ceki aing. Dikumakan ceki mah. Kami manana kopi cebodas bisa gitu kan. Berekeun minum takluk. Jadi dijelasin katanya kalau udah diberikan susu kandil tersebut kepada kemaluannya, itu kemaluannya multifungsi ya. Kemaluannya multifungsi, jadi bisa digunakan untuk pemikat. Jadi memang tadi yang dijelaskan itu air kencingnya pun itu bisa digunakan untuk penakluk. Apalagi coba jelaskan selain Seki nonde sok ayo. Batur aing di luar sangkurinya. Oh iya, ini pada ketawa yang di atas. Beda level kan yang anjir betul. Beda. Bahkan eta pernah ya nonon cai naon eta cai head getih. Di kumaha gana getih eta, coba jelaskan coba ayo. Bisa sama getih sama lebih sangat. Oh lebih sangat. Ceki. Tingkatnya lebih tinggi. Ya aing ge boga musuh bisa tah getih eta. Beneran musuh aing. Karena diinumkan. Bisa diinumkan. Di darahnya itu sama darah head itu yang digunain. Jadi contoh gini ya, dikasih gambaran ya. Ini misalkan si majikan dia tuh punya apa ya, punya gendakan, punya pacar tuh, punya inceran. Nah gimana caranya supaya laki-laki tersebut kepincut dengan si majikan ini, si perempuan yang diisi sosok ini, itu bisa jadi maaf ya agak jorok ya. Jadi si kemaluannya itu dioleskan seperti itu, diambil darah headnya atau diri diambil headnya. Jadi di sini nih darah headnya itu nanti pas bikin kopi udah jadi dikucek, diaduk, nanti ditempelin sih seperti ini. Tempelin. Jadi kecampur nih si darah head dengan kopi tersebut. Nanti kopi itu diberikan kepada si targetnya. Nanti itu secara tidak langsung seperti mengikat pikirannya, sukmanya si korban itu supaya nurut takluk sama kadulungan aing. Tapi kan ada resiko nana. Oh resiko bakal buruk tah. Pamina. Mau bakal buruk. Mana itu tuh? Itu mana? Belum aing. Mau bakal buruk pas sudah busuk penyakit atau kumaha? Penyakit. Oh penyakit. Ya ayo na sapoe tilu jelema. Barang asup. Oh, kalilana merenya. Manusia aja mau makan orang lain. Bakal pot. Jadi mungkin yang dimaksud penyakit itu ini ya, kayak penyakit HIV mungkin ya. Penyakit HIV atau penyakit AIDS kalau zaman sekarang disebutnya. Ini ada yang datang nih. Ini ada yang datang dingin banget ini. Hah? Ada yang datang beda nih hawanya nih. Dingin ya? Iya. Dinginnya beda nih. Iya. Oh gitu cara kerjanya. Kutupan wae. Nih siapa tahu untuk teman-teman JAD yang mau nambah kecantikan, nambah pemikat, nambah penarik, silakan. Nih silakan ya mas sosok ini nih. Nanti kita coba digambarkan ya sosoknya seperti apa ya. Kita digambarkan ya. Ini atuh. Ya. Para chef ya. Nyai. Ipan lo lentahna ya. Ini banyak lintahnya nih ya. Ini lentah naon sih? Kau ceritakan. Hah? Kau ceritakan eta. Jadi saeutik. Ini tanda ya. Lintah itu tandanya apa sih? Penghisap darah. Ini apa sih, maaf ya, kayak rentenir ya. Ini semasa hidupnya. Jadi uang yang dia dapat dari hasil melayani tersebut itu dipinjam-pinjamkan dengan bunga cukup besar. Jadi itu ini
ya walau alam benar atau tidaknya ya, tapi emang itu gambaran yang saya dapat. Tapi emang pertanda ini banyak lintahnya nih di badan itu Kabeh ya. perbuatan manusia pasti aya tanggung jawabna. Ya ganjaran ya. Pasti aya balasana lah. Ini lintahnya cukup banyak lintah di badan itu. Harus gorengna. Ya pasti bakal balik. Itu tutup dah aing oh, pernah gari lah dah. Ini kalau bau busuk loh nih, ini ya. Iya, masih air juga. Banjir busuk kayak gitu. Jadi keluar kayak apa? Cairan nanas campur darah. Terus ada apa sih? Yang nggak tahu itu belatung atau ulet tapi agak panjang ya. Tapi aing yang namanya asap ke manusia mantek ini. Kita gitu. Wangi. Oh, sunyi. Kesep. Cuma bakal longgar senang. Ajin sampai 30 jelma gitu. Rapat terus ya. Ajian kalian singset berarti ya mah. Ngeri ya ini. Kita boga ilmu. Tuh, buat teman-teman semua nih ya yang suka jajan di pinggir jalan, yang suka menggunakan jasa wanita-wanita aplikasi hijau, hati-hati. Siapa tahu mereka menggunakan pemikat seperti ini nih. Kabeh rata-rata. Oh, rata-rata ya. Tapi itu KB mau menggunakan. Kabeh ayah. Ayah tapi nanya. Dan orang pakai penglaris, pakai pemikat. Ya bener. Tapi emang iya sih. Mau bakal kosong. Cuma sekarang kalau ngandelin cuma cantik doang kalah. Redup. Cuma redup. Loba manusia nu kerja sama jeung turing. Atau ya gitu tuh ya. Aing seneng. Kerja sama jeung mama. Dan mana Ini putih biasa ya, badannya bajunya putih tapi emang agak sobek-sobek, makanya kelihatan di sininya ada beberapa lintah. Tapi nyampe punggung ternyata ini. Punggungnya baik juga ya. Tapi emang ini yang pandang batinnya saya, mungkin penyebab busuknya ini penyebab dari kantil tersebut yang membusuk gitu ya. Kantil tersebut membusuk. Tapi resiko. Hah? Kami resiko nah. Resikona. Anak belasana. Tapi ini bukan sembarangan ini ya. Eta lain sembarangan kan busuknya lain sembarangan kan. Eta ilmu mana di dinya ya? Hah? Ya. Ini maaf ya kalau saya diri ya. Kurang sopan gila saya lihatnya. Jadi yang di sini itu kemaluan itu yang mengeluarkan darah nanah tersebut itu bukan penyakitnya dia sebenarnya, tapi memang itu kekuatannya dia. Energinya dia di situ puncaknya itu. Tapi kalau dimasuk ke jasad manusia itu dampak positif yang bakal didapatnya atau gunanya itu meskipun digunakan melayani beberapa laki-laki bahkan 30 lebih itu tetap gak bakal ada perubahan ya, tetap katanya masih rapet katanya, masih enak orangnya. Masih enak katanya. Aduh dia Tapi bahaya. Nafsunya gede. Nafsunya gede. Atau putih banget masuk. Musuh. Coba di dia nonton ayat tuh nu pernah nggak ngagunakeun jasa kosmane? Ayat tuh. Hah? Oh, soleh berarti nya. Hah? Ngeduka ting soleh Oh, duka teuing. soleh dia. Oh, kata jadi emang nggak ada. Mungkin ada Bapak Ketum. Yang terus nu informasi nanya. Hampura inya ka dieu nya. Ini nggak kuat malah baunya. Nges pulang ya? Ajian orang PDD-nya. Hah? Ada bau nah. Oh, eta nya pamikata bau eta ya. Tapi supkan kamu sama mau bau. Oh, mau bau. Wah, ini. Dor teuing. Loba mengikat manusia lah. Yes, pulang. Saya ke mikrofon. Ngetakeun. Ngeta Ya ademna beda loh, ademna. Ada yang gerakan ini. Ada apa gerakan? Ada lutung kasarung. Ikhlasin. Jadi begitu ya sahabat Yade, tadi sampai bener kata Mas Rahmat terkesima, bukan kayak ini, kayak baunya tuh kayak enak gitu. Jadi nggak bisa berkata-kata deh, karena biasanya kita
mediatoran yang keras-keras, Iya. sekarang yang lemah lembut dimulai kan. Jadi kayak canggung gitu. Emang ini cukup seru ya, bisa diambil sisi positif atau pengalaman yang bisa kita ambil, pembelajaran. Jadi memang yang namanya susuk ya, apalagi zaman dulu itu susuk yang digunakan memang cukup beresiko, apalagi yang menggunakan jarum emas, terus ada yang menggunakan inten, yang menggunakan kantil. Itu mungkin ada beberapa yang cukup berbahaya, jadi ada dampak negatifnya di masa tua itu biasanya ya. Yang katanya itu lah mas, yang katanya kalau yang inten gitu kan susah lebur, tapi kan kalau sama padi atau Ya biasanya kalau yang padi itu lebih ke ini sih Kang Dian, lebih ke buah stamina. Biasanya padi atau beras itu bisa, tapi biasanya untuk stamina kalau yang seperti itu. Tapi emang kantil sebenarnya cukup bagus ya, karena emang guru saya pun pernah mengajarkan. Jadi kalau yang masih bujang-bujang, yang belum punya pasangan tuh bisa menggunakan kantil, dibacaan surah Fatihah 41 kali, nanti ditelan si kantil tersebut, harus posisi seperti ini ya, ditelannya ya. Itu nanti ada doanya, itu bisa buat pengasihan, buat membuka cakra. Tapi memang susuk kantilan di sini ini menggunakan entitas sosok kuntilanak. Jadi sosok ini diperuntukkan memang khusus ya, ini khusus untuk pekerja seks komersial, jadi untuk perewangan. Jadi memang cara dimasukkannya juga ini beda ya, tidak dengan ditelan. Jadi ini dimasukkan ke area kemaluan si perempuannya, dimasukkan ke area kemaluannya. Nanti secara gaibiahnya si kantil tersebut bisa hilang, pindah ke alam gaib. Itu menjadi tanda bahwa sosok tersebut sudah masuk mengisi di jasad si perempuannya ya. Nah, dampak ini dulu yang positifnya dulu nih yang bakal didapatkan. Itu tidak akan kalah saingan dengan yang lain, itu bakal cepat mendapatkan pasangan, bakal cepat mendapatkan tamu. Jadi meskipun dijejerkan seperti ini, itu akan sering terpilih ya. Jadi pancaran aura cukup kuat. ya. Itu pasti beda, ada perbedaannya. Terus yang keduanya, si kemaluan si perempuan tersebut itu bisa jadi multifungsi ya. Itu bisa buat pemikat. Jadi entah itu air kencingnya, entah itu darah haidnya, itu bisa dipergunakan untuk apa ya? Untuk melulutkan atau untuk menghancurkan musuhnya. Bisa juga untuk menarik lawan jenisnya supaya nurut, supaya menghasilkan uangnya, semuanya yang dipinta bisa diberikan. Tapi untuk konsekuensinya di saat meninggal dunia, karena semasa hidupnya kuat melayani 30 pria bahkan lebih, itu di masa tuanya biasanya itu nanti bisa terkena, mungkin tadi jelaskan ya, bakal busuk katanya. Mungkin kalau di bahasa manusia terkena penyakit HIV atau AIDS itu ya penyakitnya tuh. Tapi memang tadi sosok tadi cukup ini sih, ngeri. Nah tadi juga saya tanyakan kenapa sosoknya itu kan di sininya banyak lintahnya nih, pada nempel, banyak lintah hitam di badannya tuh. Tapi tadi menurut pandangan batinnya saya, ternyata kenapa ada perwujudan lintah di tubuhnya si sosok perempuan ini? Karena walau alam ya, benar atau tidaknya, ini pandangan batinnya saya, dulunya itu sosok tersebut seperti menggandakan uang, dipinjamkan tapi dengan bunga yang cukup besar, atau apa sih bahasa sekarang, rentenir seperti itu ya. Jadi itu perwujudannya ya. Jadi memang beberapa sosok entitas astral itu biasanya ada yang membawa membawa seperti karma buruk dari semasa dia hidupnya. Mungkin salah satunya sosok kuntilanak yang tadi masuk ke Kang Agus. Mungkin seperti itu aja sih Kang Dian. Silahkan ditambahkan. Cukup sih Mas Rahmat, dari saya mah cukup gitu aja. Ya gitu aja. Ini paling ya buat sahabat JAD. Oh ya, silahkan sampaikan aja. Jadi buat sahabat JAD, kalau yang punya tempat yang angker atau jalanan yang mau diungkap tentang misterinya, jadi bisa kirim video ke admin tim jembatan antar dimensi. Nanti kalau videonya kepilih, kita kasih gift lah. Nah, gede-kecilnya gitulah. Kita kasih giveaway. Jadi oke, kembali lagi saya ingatkan, ambil yang baiknya, buang yang buruknya. Dengan apa yang kita tampilkan di sini, kita tidak memaksakan kalian untuk percaya apa yang kita suguhkan. Kita hanya menyuguhkan, kita hanya menampilkan beberapa
yang kita ketahui dengan pengetahuan yang Allah titipkan terhadap kita. Ya mudah-mudahan bisa menjadi amal baik amal soleh untuk kita semua ya, untuk yang tim Jade maupun yang menyaksikan. Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe-nya di channel Jembatan Antar Dimensi. Tetap ikuti perjalanan kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.